Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Damayanti, NPM 181202009. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan pelaksanaan pembelajaran IPS dengan materi tokoh-tokoh Islam di Pulau Jawa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Maulina, Hadir. Indah, Gak berangkat. kemana? Sakit. Sakit. Adam, Gak berangkat. kenapa? Ikut ibunya pergi keluar kota. Nah, hari ini kita belajar IPS dulu ya. Materinya adalah tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Tapi hari ini kita akan belajar tokoh-tokoh sejarah pada masa Islam di Indonesia saja ya. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang Wali Songo. Bukunya dibuka ya Mbak Maulina. Ya. Jadi, keberadaan para sunan atau disebut Wali Songo memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebaran Islam, mereka menggunakan berbagai cara, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara tidak lepas dari pengaruh pedagang dari berbagai negara, seperti Arab, Mesir, Persia atau Iran, dan ada juga Gujarat atau India. Mereka selain datang untuk berdagang, juga menyebarkan agama Islam. Bahkan mereka melakukan perkawinan dengan wanita pribumi dan memiliki keturunan. Itu membuat Islam berkembang dan menyebar di berbagai daerah di Nusantara, salah satunya di Tanah Jawa. Nah, Wali Songo itu kan berasal dari Jawa. Kita langsung saja. Arti Wali Songo. Wali Songo itu 9 wali, merupakan tokoh pembawa Islam di Tanah Jawa. Secara harfiah, wali diartikan wakil, sedangkan Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Mereka menyebarkan Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa. Cara atau pendekatan ke masyarakat yang dipakai oleh wali-wali juga berbeda-beda. Nah, Wali Songo itu yang pertama ada siapa? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal juga dengan Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya kerajaan Islam di Demak. Yang kedua ada Sunan Bonang. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tembang Tombok Ati yang terkenal hingga saat ini. Gamelan Jawa yang merupakan salah satu budaya Hindu diubah dengan nuansa Islam, di mana dengan memasukkan rabab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Yang ketiga ada Sunan Giri atau Raden Paku. Tidak hanya menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tapi juga sampai ke Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia yang mempelopori penyantunan kepada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Di bidang politik, Sunan Derajat sangat mendukung kerajaan Demak. Yang kelima ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisi
tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah, yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Yang keenam, ada siapa? Sunan Kalijaga. Ya, dibaca coba. Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid dalam dakwahnya dengan memanfaatkan media wayang, di mana memasukkan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam. Tidak hanya lewat wayang, tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Beberapa lagu yang berhasil diciptakan seperti Lir Ilir atau Gundul Pacul. Cara itu dipakai untuk menarik dan mengambil hati masyarakat, bahkan terkesan efektif. Ketujuh, 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi senopati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. 8. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperhatikan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat untuk mengambil hati. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Banyak sumber jika Sunan Gresik berasal dari Timur Tengah, yakni Persia. Banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ia merangkul Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. yang terakhir, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah sama yang dipakai Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. ya anak-anak, selanjutnya kita akan bermain dadu sejarah. Jadi nanti secara bergantian anak-anak akan melempar dadu ini, kemudian akan muncul foto Wali Songo. Nah, anak-anak harus menyebutkan ini siapa, terus nanti ada beberapa clue yang harus ditempel di papan ini. Jadi nanti yang paling banyak benar nempelnya akan mendapat reward dari ibu. Ayo Mbak Molina, silahkan mulai sekarang. Ya, siapa? Sunan Gunung Jati. Coba dicari, ada tidak? Ada tidak? Ayo ditempel. Ya, selanjutnya lalu ya. Ayo dua lagi. Nih, yang terakhir. Ya. Silahkan dibaca. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, nama aslinya Sari Dayatullah. Iya. Menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwahnya. Berjasa besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. 7. Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Iya, benar sekali. Ya. Ayo selanjutnya. Ya. Sunan Ampel. Iya, ayo coba dicari.
dan rahmat, berasal dari negeri Zampal. Pendiri Masjid Demak Muhlimu adalah falsafah dakwahnya. Iya, benar sekali. Ya anak-anak, tadi kita sudah bermain apa? Jadu sejarah. Bagaimana, menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu? Lebih membuat paham kalian soal materi? Ya. Iya, selanjutnya Ibu akan kasih PR ya, dibuat di rumah. Nanti pas ada pelajaran IPS bisa dikumpulkan. Nih, coba dibuat sendiri ya di rumah. Kan tadi sudah diajari materinya. Setelah bermain dadu sejarah, tadi kita ingat-ingat lagi materinya. Pada awal kita belajar tentang Wali Songo. iya, Wali Songo itu ada berapa orang? 9. Coba sebutkan. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Muria. Iya, pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Berhubung hari sudah siang, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum pulang, kita berdoa seperti biasa ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pulang, kita nyanyi pelangi-pelangi dulu yuk. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, kalian pulangnya hati-hati ya. Ya, Bu. Langsung pulang ke rumah, ganti baju, makan siang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.